Oke Romo, selamat datang Romo di Bojong Romo. Mungkin perkenalan dulu, siapa tahu masih ada umat Bojong yang belum kenal Romo nih Romo. Selamat malam semuanya, saya Romo Dionysius Manopo, biasa dipanggil Romo Dion. Saya adalah Romo Keuskupan Bogor dan sekarang bertugas di Paroki Santo Yohanes Baptista Tulang Kuning. Sekaligus saya juga di Keuskupan itu bertugas sebagai Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan. Saya adalah anak didik pertama Romo Endro. Oh, anak pertama Romo Endro nih ceritanya. Oh, berarti karena saya yang cuma bisa tahan sama dia. Nggak tahan. Berarti udah kenal Romo Endro berapa lama nih Romo? Saya itu sudah kenal beliau berarti mulai berinteraksi ya sekitar 5-6 tahun yang lalu. Sifatnya Romo Endro itu bagaimana? Itu Romo. Sifatnya Sifatnya tuh mengayomi sih, mengajarkan, dan juga yang terutama tuh dia selalu mendorong agar saya itu untuk berani tampil di depan dan berani mengeksekusi sebuah acara lintas agama gitu. Gitu, seperti itu. Tapi kalau ke murid didiknya itu Romo Endro suka jahil nggak sih Mo? Wah, kalau jahil jangan ditanyain ya. Oh, jangan ditanya gitu ya. Itu udah pasti. Oh, udah itu pasti. Kayaknya natural di dalam dirinya. Berarti kan Romo udah kenal lama nih Mo, cukup lama lah bisa dibilang cukup lama. Berarti ada hal unik nggak nih Mo yang bisa diceritakan, misalkan yang bisa tidak terlupakan lah, hal yang tidak terlupakan berdua gitu dengan Romo Dion. Mungkin biar para umat Bojong tahu gitu hal-hal unik yang berdua tidak terlupakan atau yang paling berkesan deh, paling nggak gitu. Hal yang paling berkesan ya, karena saking banyaknya pengalaman bersama sampai saya tuh kalau kayak gini tuh bingung mau menceritakan yang mana. Bingung ya. Cuma kalau yang paling berkesan ya, yang paling berkesan tuh ada 2 hal sih kalau saya. Wah, apa itu Romo? Yang pertama Romo? Yang pertama tuh yang baiknya nih ya, Romo Endro ya. Ingat Romo Endro, saya menyampaikan yang baik-baik aja ini. Romo Endro tuh adalah pribadi yang murah hati. Murah hati. Murah hati. Di dalam banyak kesempatan pertemuan-pertemuan lintas agama, di dalam banyak kesempatan pengajaran-pengajaran, dia itu nggak sampai berhenti pada wacana berbuat baik, nggak cuma sampai ngomong doang. Tapi yang saya tahu dan yang saya pelajari adalah Romo Endro itu tidak pernah membiarkan orang-orang yang datang meminta tuh pulang dengan tangan kosong. Apalagi anak kecil ya. Oh iya. Dia tuh nggak pernah membiarkan mereka tuh pulang dengan kosong. Selalu Romo Endro kasih, selalu Romo Endro kasih. Perkara orang itu butuh atau enggak, atau cuma diperalat atau enggak, itu urusan bukan belakangan. urusan Romo Endro. Oh, berarti urusan belakangan beratnya. Dia butuh. Dan itu saya pelajari benar. Karena bagi saya, banyak orang yang bisa ngomong tentang memberi. Cuma Romo Endro tuh memberikan teladan sih ke saya langsung. Nggak pernah loh, beneran ini. Oh ini serius, itu yang saya pelajari. Ini serius. Serius. Berarti ini hal yang dipelajari dari Romo Endro ya, positif. yang nanti mungkin akan diterapkan oleh Romo Dion berarti ke depannya. Mudah-mudahan bisa. Amin. Berarti selanjutnya yang kedua nih Romo. Tadi katanya ada 2. Yang kedua, kalau tadi baik, yang ini lebih baik lagi. Oh, ini kirain saya yang menyimpang. Yang kedua lebih baik lagi. Hal yang saya pelajari tuh dari Romo Endro tuh ada ini sih, perihal keberanian. Mungkin tipis tuh bedanya antara nggak tahu malu dan berani. Tipis. Beda tipis. Beda tipis. Kalau sama nekat itu beda tipis juga. Itu beda tipis juga tuh. Beda. Nekat bunuh diri itu sama tipis. Karena di dalam pengalaman lintas agama ya, lagi-lagi ya, kami tuh sering diundang ke sebuah acara yang menghadirkan tokoh-tokoh yang besar. Tokoh-tokoh nasional yang diundang kan pasti tokoh-tokoh besar lokal juga dong. Oh, betul. Nah, kebetulan waktu itu saya masih ingat kami tuh berkunjung ke pesantren Al-Ghazali. Nah, di Kota Bogor. Terus yang hadir waktu itu adalah Habib Lutfi bin Yahya. Tokoh besar, tokoh nasional. Setahu saya sahabatnya Romo Endro itu. Dewan Pertimbangan Presiden. Waktu itu awal-awal baru kenal loh. Awal-awal baru kenal. Oh, kira sebelum jadi sahabat sedekat sekarang. Ya. Terus akhirnya saya diajak tuh sama beliau untuk datang ke pesantren itu. Di dalam itu udah ada ratusan tokoh-tokoh agama senior yang menunggu di ruang VIP itu. Di luar makin banyak lagi. Akhirnya saya ditarik, ayo ikut saya. Ikut masuk ke dalam berarti? Ikut masuk, saya deg-degan kan, saya masih Romo baru waktu itu. Deg-degan, akhirnya masuklah. Masuk tuh diliatin tuh kayak
ini siapa sih anak kecil ini kan, kayak ada kayak pandangan-pandangan sini, saya merasanya kayak gitu. Saya merasanya dari atas sampai bawah. Iya. Terus kayak pakai kolar sendiri gitu kan, yang lain kan banyaknya tokoh-tokoh agama yang lain kan. Nah terus ya udah Habib Lutfi datang, beliau ngasih tausiah, Romo Endro tuh langsung duduk di sampingnya. Padahal dia itu ya waktu itu kita lagi nunggu Habib Lutfi bin Yahya, dia lagi keluar ngerokok. Ngerokok dulu. Ngerokok. Habib Lutfi datang, pintu ditutup, dia lagi di luar tuh. Digedor-gedor sama dia tuh ruangan tuh. Dia masuk, langsung habis masuk dia langsung duduk ke depan. Gila nggak tuh? Padahal Habib udah di dalam. Habib udah di dalam. Tokoh-tokoh yang lain tuh menunggu pengen duduk di sampingnya juga. Dia langsung petenteng berani banget langsung duduk di samping. Dia yang maju, saya yang deg-degan. itu berkesan sekali berarti. Berkesan karena bagi saya itu memang yang harus diperlukan. Kita harus berani kadang-kadang. Kadang harus menuju nekat. Kadang harus menuju kata nggak tahu malu gitu ya. Agar kita bisa membangun relasi yang baik. Karena dia begitu, makanya sampai sekarang dia tuh diangkat anak tuh oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dan mungkin itu yang saya pelajari. Cuma meskipun di dalam setiap kesempatan, jujur, kalau dia nekat-nekat kayak gitu, saya yang deg-degan gitu. Takut kenapa-kenapa. Jantung udah mau copot rasanya ya. Nah gitu sih. Oh gitu. Dua pengalaman yang berkesan dan juga yang saya pelajari dari pribadi Romo Endro ini. Oke Romo, mungkin yang terakhir nih Mo. Kebetulan kan hari ini ulang tahun Tabisan Imamat Romo Endro yang 17. Apa yang ingin diucapkan untuk mungkin Romo Endro nanti menonton, dan apa harapan kedepannya supaya Romo Endro menjadi yang lebih baik lagi gitu Romo? Untuk Romo Endro. Waduh. Selamat ulang tahun Romo Endro, selamat ulang tahun Tabisan Presbiterat yang ke-17. Saya bersyukur bisa mengenal Romo Endro, saya bersyukur bisa belajar banyak dari pribadi Romo Endro, baik pribadinya maupun dari sisi imamatnya. Saya sungguh belajar banyak dari beliau. Oh ya, satu lagi. Apa itu Romo? Pengalaman, ingat. Oh, pengalaman. Saya nggak tahu ya apakah ini jadi spesial atau enggak, tapi buat saya ini spesial. Oh, boleh Romo. Spesial itu adalah waktu beliau masih tugas di katedral tapi udah menangani Bojonggede ini. Karena kami sudah saking dekatnya, saya tuh tahu apa maksud dia tuh dari nada bicara doang. Waduh, udah saking bestie. Saking bestie. Kami tuh, saya tuh tahu dari nada bicaranya doang. One day dia tuh nelpon saya, kesini lu. Hanya kayak gitu, saya langsung datang ke kamar dia. Saya datang ke kamar dia, dan yang dia lakukan tuh hanya apa? Hanya menangis loh. Kenapa itu Romo? Kalau boleh tahu. Dia nangis dan menceritakan ke saya, Yon, gua kuat nggak ya untuk nanganin Bojonggede untuk jadi paroki ini? Karena waktu itu mungkin dia merasa banyak tekanan, banyak kesulitan, banyak tantangan. Dan di situ benar dia nangis loh di hadapan saya. Anak yang kecil ini, dia cuma pengen mencurahkan hatinya kepada saya. Dan saya nggak pernah lupain momen itu. Saya nggak pernah lupain. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma ngomong satu hal aja. Tuhan tuh milih Mondro karena dia percaya sama Mondro. Dan saya juga percaya Mondro bisa menangani Bojonggede. Dan puji Tuhan sekarang Bojonggede dari wilayah bisa jadi paroki. Iya, betul. Dan sedang mempersiapkan paroki. Dan itu bagi saya itu pengalaman berkesan sih, karena saya merasa apa ya, dianggap sebagai teman sih. Dia mencurahkan hatinya dan itu tuh wow banget nih, sampai saya cerita aja merinding nih sebenarnya. Saya yang dengar juga ikut merinding. Baik, Romo Endro, selamat ulang tahun. Saya bersyukur bisa kenal Romo Endro. Saya bersyukur bisa belajar banyak dari Romo Endro. Besar harapan kami bahwa Romo Endro tetap menjadi pembimbing yang baik, terutama bagi saya yang sedang berusaha terus untuk di bidang lintas agama ini. Dan semoga juga Romo Endro di dalam karya-karyanya terus senantiasa menjadi terang dan juga berkat bagi Kuskupan Bogor ini, dan juga bagi masyarakat serta bagi bangsa. Baik Romo, terima kasih kalau gitu atas kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu lain waktu.